Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali jumpa dalam Buletin Jawa Timur edisi kali ini bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama dari Kevin Chandra LPPL Suara Gresik yang menginformasikan samakan persepsi Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik dan jajarannya bahas Perbup terkait pembelajaran tatap muka. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto bersama Bupati Gresik serta Forkopimda, kemudian Satgas COVID-19 dan OPD melaksanakan pembahasan draft peraturan Bupati Gresik tentang persiapan pemberlakuan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 bertepatan di ruang Graita Eka Praja Pemkab Gresik. Dalam rapat tersebut, Bupati Gresik menyampaikan upaya persamaan persepsi dan pengesahan dalam peraturan Perbup Gresik tentang persiapan pemberlakuan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Sementara pelaksanaan pembelajaran di sekolah diimbau kepada pihak sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan. Rencananya dilaksanakan dengan sistem bergantian, dibagi menjadi 2 kelompok. Pembelajaran akan berlangsung selama 3 jam, dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Untuk menindaklanjuti penerapan Perbup ke depan, Kadinkes Gresik Saifuddin Ghazali mengatakan perlu adanya penambahan terkait cara penanganan pasien COVID-19 di lingkungan sekolah agar sesuai dengan harapan bersama dan tidak menjadi klaster baru di Kabupaten Gresik. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Henty Lidiana dari Suara Ngawi. Selama pandemi COVID-19, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Gadjah Mada menerapkan beberapa teknologi tepat guna di salah satu desa di Kabupaten Ngawi. Selama pandemi COVID-19, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Gadjah Mada menerapkan beberapa teknologi tepat guna di Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo Ngawi. 4 diantaranya adalah teknologi ember tumpuk untuk menghasilkan pupuk organik cair dari limbah organik rumah tangga, teknologi vertikultur guna pembudidayaan bunga telang, penggunaan bunga telang bermahkota tumpuk, dan pembudidayaan empon-empon berkualitas unggul. Sementara itu, Atus Syahbudi, Ketua Tim Pengabdian UGM mengatakan, berbagai praktek hidroponik budidaya empon-empon ikan di dalam ember, ayam kampung, dan pedaging juga diuraikan dan diharapkan masyarakat Desa Jaten terus produktif, terutama di area pekarangannya sendiri selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena selain dapat dikonsumsi sendiri, beberapa hasil panen bisa untuk meningkatkan imun dan diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang digelar ini selain bekerja sama dengan masyarakat setempat, juga melibatkan Bapelitbang dan OPD juga anggota Pramuka. Henty Lidiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Suara Madiun, reporter Deka melaporkan masa pandemi omset pengusaha tanaman Greenfall meningkat. Di masa pandemi ini, bercocok tanam menjadi salah satu usaha untuk melepas penat. Maka dari itu, tak heran jika banyak muncul tanaman-tanaman yang kini jadi primadona. Tak hanya Aglaonema dan Monstera saja, namun tanaman hias Greenfall juga tengah banyak digemari masyarakat. Daunnya yang merambat dan berwarna hijau, serta nyaris menyerupai korden, membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya Sugiono. Pria paruh baya ini menghabiskan masa pensiunnya sebagai purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan membudidaya tanaman hias Greenfall. Berawal dari coba-coba, kini dirinya berhasil menjadi supplier Greenfall di Pasar Bunga Kota Madiun. Selama pandemi ini, dirinya tak menampik terjadinya lonjakan permintaan barang. Dari 8 kios bunga yang menjadi langganannya, tak kurang tiap bulan dirinya menyuplai 30-an tanaman Greenfall kepada 8 pedagang yang ada di Pasar Bunga. Menurutnya, untuk menjadi pembudidaya Greenfall tidaklah sulit, asalkan diiringi niat dan ketelatenan. Dari sana dirinya yakin apa yang menjadi ketekunan akan mendapatkan hasil yang sepadan. Deka, Radio Suara Madiun. Sofia Latif dari Suara Pasuruan mengabarkan, perpustakaan umum di Kabupaten Pasuruan alami penurunan kunjungan signifikan akibat pandemi COVID-19. 8 perpustakaan umum di Kabupaten Pasuruan terkena dampak COVID-19. Ya, ada penurunan kunjungan yang signifikan sebesar 30% sampai 40%. Itu yang dikatakan Nur Kolis, Kasubag Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Sementara itu, penurunan tidak menghentikan inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan. Tahun 2020 ini, mereka mempunyai inovasi berupa perpustakaan digital. Karena situasi pandemi ini, Mas, sehingga anak-anak itu lebih banyak di rumah. Tetapi kita pelayanan tetap buka dengan protokol COVID. Kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan perpustakaan digital, Mas. Jadi, teman-teman pengunjung itu disarankan untuk
membuka website kami sehingga kita bisa melayani secara online. Itu baru dimulai 2020. Itu hanya pesan buku via online, kita mencarikan, pengunjung datang langsung kita berikan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi launching desa digital di Kendal Bulur, Boyolangu. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Andes H. Abdul Halim Iskandar MPD, mengunjungi Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dalam rangka meluncing desa digital dan peletakan batu pertama pengembangan objek wisata Nangkula Park di Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Andes H. Abdul Halim Iskandar MPD, didampingi oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dan juga Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung menyampaikan saat ini di Kabupaten Tulungagung telah terbentuk 257 BUMDes terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada 41 BUMDes maju, sedangkan yang berkembang ada 85 BUMDes, serta sisanya masih pemula. Lebih lanjut, Bupati menerangkan konteks ekonomi desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peresmian desa digital ditandai dengan menekan panic button yang ada aplikasi dan menyalakan alarm desa. Alarm ini sebagai ganti fungsi kentongan yang akrab di masyarakat pedesaan. Di era digital, kentongan digital ini menyalakan alarm di semua ponsel warga yang mengunduh aplikasi Simple Desa. Dan ini contoh bentuk pelestarian tradisi dengan tetap mengembangkan potensi. Tradisi kentongannya tetap berjalan tapi diganti digitalisasi. Demikian dikatakan Menteri Halim. Halim menambahkan, digitalisasi adalah sebuah perkembangan yang tidak mungkin dihindari. Digitalisasi ke depan pasti akan diterapkan di seluruh desa, dan cara ini untuk menunjukkan kehadiran pemerintah desa kepada warganya. Pemanfaatan teknologi informasi ini memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Beralih ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. 4 pemuda di Lumajang raih penghargaan bidang kepemudaan tingkat Jatim tahun 2020. Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 menjadi momentum yang terasa istimewa bagi Kabupaten Lumajang karena meskipun saat ini dalam masa pandemi COVID-19, 4 orang pemudanya berhasil meraih prestasi pemuda utama dan pemuda pelopor yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Paimin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa di tahun ini pemuda pelopor Kabupaten Lumajang kembali mengharumkan nama daerah melalui kreativitas yang telah ditekuninya untuk mendukung kemajuan dan pengembangan aspek kehidupan masyarakat. Paimin juga berpesan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, diharapkan para pemuda di Lumajang tetap semangat untuk berkreativitas sehingga dapat mendukung kemajuan dan pengembangan aspek kehidupan masyarakat sebagai bukti Dharma Bakti dari pemuda-pemudi untuk negeri. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Persada FM, Ninda Alivia melaporkan awal November pengadaan logistik alat pelindung diri APD Pilbub Blitar 2020 sudah selesai. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Blitar Nikmatus Solika mengatakan proses pengadaan logistik untuk Pilkada 2020 sudah berjalan. Ada beberapa logistik yang sudah selesai pengadaannya termasuk alat pelindung diri atau APD. Ia menuturkan awal November ini APD untuk pungut hitung di TPS ataupun untuk sortir dan lipat surat suara serta setting semua logistik diyakini sudah siap sebab semua petugasnya harus menggunakan APD seperti masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Perlengkapan packing setting logistik dan pungut hitung diyakini pada bulan ini juga sudah tersedia. Hanya saja untuk perlengkapan APD di TPS sifatnya masih bertahap karena ada yang sifatnya pengadaan nasional atau konsolidasi nasional serta ada yang konsolidasi regional. Artinya pengadaannya melalui UPPJ Provinsi Jawa Timur. Selain itu ada juga pengadaan melalui KPU Kabupaten Kota. Ada beberapa
beberapa logistik yang sudah selesai pengadaannya, termasuk APD ya. Ini awal November ini kemungkinan untuk logistik APD, baik APD untuk pungut hitung nanti di TPS maupun APD untuk sortir, lipat, surat suara, dan setting semua logistik. Nikmatus menambahkan kewenangan pengadaan logistik berupa surat suara adalah KPU RI. Saat ini pihaknya menunggu jadwal proses produksi yang akan dilakukan di Gresik. Nantinya ada petugas dari KPU untuk mengamankan dan mengawasi proses produksi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM melaporkan Satpol PP Kota Blitar siap terjunkan ratusan anggota Linmas untuk mengamankan Pilwali 2020. Satpol PP Kota Blitar telah merekrut ratusan anggota perlindungan masyarakat Linmas untuk diterjunkan pada Pilwali 9 Desember mendatang. Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar dikonfirmasi Selasa, 3 November 2020 mengatakan, rekrutmen anggota Linmas sudah dilaksanakan Oktober lalu. Setidaknya ada 653 anggota yang lolos seleksi dan siap bertugas mengamankan Pilwali 2020. Ratusan Linmas itu nantinya akan tersebar di beberapa titik dengan rincian 518 anggota di TPS, 105 anggota di posko penghitungan suara tingkat kelurahan, dan 30 anggota di posko penghitungan suara tingkat kecamatan. Nantinya juga ada anggota Satpol PP yang disiagakan untuk membackup pengamanan di tingkat Kota Blitar. Menurut Hadi, ratusan anggota Linmas ini sudah mendapatkan plotting dan wilayah tugas. Nantinya sebelum terjun ke lapangan, anggota lebih dulu mendapat pembekalan dari Satpol PP terkait teknis pengamanan di TPS sebagai antisipasi kerawanan saat pemilihan. Tidak hanya itu, anggota Linmas nantinya juga mendapat seragam dan alat pelindung diri APD COVID-19. Nanti Linmas itu juga kita bekali tugas pengamanan di TPS. Mengatur juga sekaligus kita belakang tentang protokol kesehatan. Karena Linmas nanti selain pengamanan juga ada tugas tambahan bagaimana mengkondisikan pencoblosan di masing-masing TPS menggunakan protokol kesehatan. Hadi menambahkan pembekalan dan pembagian seragam bagi anggota Linmas ini akan dilaksanakan akhir bulan November 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk melaporkan BPBD Nganjuk minta masyarakat waspadai banjir akibat hujan lebat. Warga Kabupaten Nganjuk yang tinggal di tepi aliran Sungai Bodor, Kuncir, dan Semantok harus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman bencana banjir di tahun 2020 diprediksi lebih besar. Selain dampak La Nina, kondisi sejumlah dam yang tersumbat juga membuat potensi luapan air bah semakin besar. Kemarin ada beberapa dam di Kabupaten Nganjuk yang tersumbat sampah, ranting, dahan, hingga pohon besar. Seperti yang terjadi di dam Desa Tanjung Rejo Loceret hingga sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, pohon randu berdiameter sekitar 25 cm yang terbawa air bah masih melintang di dam. Masih ada banyak bambu yang tersangkut di dam. Demikian pula ranting, dahan pohon, dan sampah yang teronggok di tempat tersebut. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk Sukonjono mengatakan terkait hal tersebut membenarkan dan hal tersebut bisa menjadi peringatan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang Ajuk. Panji Harto, Suara Sidoarjo mengabarkan Pengadilan Agama Sidoarjo gelar sidang keliling di kantor kecamatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo gelar sidang keliling dengan turun langsung ke wilayah yang dekat dengan para pihak yang berperkara. Akramuddin, Humas Pengadilan Agama Sidoarjo, Selasa pada Suara Sidoarjo bilang, ada beberapa perkara yang bisa dilaksanakan dalam sidang keliling, di antaranya sidang cerai, isbat nikah, dan dispensasi nikah. Jadi sidang keliling ini adalah istilah lain daripada sidang di luar gedung pengadilan. Artinya dia mengambil tempat di tempat-tempat yang dianggap bahwa itu bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat pencari keadilan. Misalnya di kantor kecamatan, di kantor desa, atau di kantor KUA setempat. Sahabat, Akramuddin menyampaikan, sidang keliling merupakan bentuk pelayanan supaya masyarakat tidak jauh bersidang ke kantor pengadilan agama, melainkan dekat dengan tempat tinggal para pihak, sehingga dari segi waktu dan biaya transportasi lebih murah karena pihak pengadilan merapat ke tempat kediaman para pihak tersebut. Sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo sebelumnya sudah dilaksanakan di 2 kecamatan, yaitu di Aula Kantor Camat Krembung dan Kecamatan Jabon di setiap hari Jumat. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kota Probolinggo luncurkan program Gaulwis Pemkot Probolinggo bersih-bersih di 11 lokasi wisata.
Pemkot Probolinggo menggelar Gaulwis, yakni Gerakan Aksi untuk Lingkungan Pariwisata Kota Probolinggo pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di tahun 2020. Ada 11 kawasan pariwisata yang dibersihkan dalam kegiatan Gaulwis ini, satu diantaranya adalah Pantai Permata Pilang, Sumber Mata Air Mutiara, Amsterdam Wiroborang, Sumber Mata Air Sentong, Sumber Mata Air Ardi, dan juga Taman Studi Wisata Lingkungan, MPCB Mayangan, BPR Jerebeng Lor, Kompak Jerebeng Kidul, dan Sumber Hidayah Jerebeng Kidul. Kegiatan ini digelar dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, diantaranya santri, KPL, formalis, Pokdarwis, serta paguyupan Kangyo. Meskipun digelar di tengah pandemi COVID, kegiatan ini tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni para komponen yang terlibat dalam kegiatan tersebut diharapkan tertib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, dalam kegiatan Gaulwis ini, beliau berharap untuk seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk tetap bisa menjaga lingkungan. Sebab berbicara perihal menjaga lingkungan tidak melulu adalah tugas pemerintah saja, melainkan juga ada peran serta masyarakat yang turut terlibat. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Yulia Pratya, Suara Tuban mengabarkan sambut hari jadi Tuban ke-727 warga Sidomulyo dan mahasiswa asing gotong royong resik kali. Menyambut hari jadi Tuban HJT ke-727 tahun 2020, puluhan warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Kabupaten Tuban, gotong royong melakukan aksi bersih sungai mati yang mengalir di wilayah setempat. Kegiatan resik kali yang diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna Ronggolawe, Kelurahan Sidomulyo ini juga diikuti sejumlah kelompok pemuda peduli lingkungan dan beberapa mahasiswa asing yang sengaja hadir untuk ikut membantu membersihkan sampah di sepanjang aliran sungai. Pengurus Karang Taruna Ronggolawe Kelurahan Sidomulyo Tuban, Nabila Fairusifa mengatakan, resik kali dilakukan supaya masyarakat semakin peduli dengan kebersihan sungai dan lingkungan sekitar mereka. Setelah kegiatan sosial bersama ini, Karang Taruna juga telah menyiapkan bak untuk warga yang ingin membuang sampah. Sementara itu, Lurah Sidomulyo Aksar Pradiska menyampaikan, acara bersih kali mati ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas kebersihan lingkungan. Acara tindak lanjut dari Bolkita B yang pernah kita laksanakan kemarin, ini sebenarnya adalah kegiatan prioritas yang diprioritaskan dari kelurahan. Karena kemarin kita lihat dari masalah lingkungan ini adalah sumber dari sampah mulai dari ujung. Karena Sidomulyo adalah sumber dari sampah, maka dari itu kita sudah mulai berbenah diri. Yulia Pradya, Suara FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini, saya Ica Puspita, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.